Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, semangat pemuda dan pemudi khususnya di Palembarae sangat luar biasa. Ini juga membuat saya jadi semangat saya juga menjadi lebih muda lagi ya, karena yang tua boleh berjiwa muda, betul? Dan yang dewasa boleh bersikap muda. Nah, itu kira-kira bisa menjadi prinsip kepada kita. Terima kasih. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasulil karim wa nahnu ala zalika minasyakirin wa syahidina wa ba'd. Yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara saya, sahabat saya, Bapak Al Ustaz Andi Armayadi, SPDI MPDI, yang tentu merupakan beliau adalah koordinator kami, khususnya kepada teman-teman yang satu bagian yang tidak terpisahkan dalam urusan dakwah di Kabupaten Bulukumba yang biasa disebut dengan KPK ya. KPK ini adalah sebuah komunitas, sebuah kesatuan, sebuah unity untuk kemudian sama-sama berkiprah untuk berdakwah ilallah, berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mensiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuma sedikit ada keren-kerennya. Komunitas pendakwah keren. Saya kemudian berasa bahwa apakah saya termasuk orang-orang keren, dan itu tentu menjadi bagian karena saya kemudian direkrut. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam selawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Iya, ini perlu untuk selalu di update. Anak muda harus mengupdate. Jangan kita kalah sama handphone yang biasa kita update ya teman muda ya. Kan selalu mengatakan, wah kenapa lo? Ini HP saya lalot, ya kan? HP saya kemudian tidak bisa kemudian tersambung dengan mudah. Orang mengatakan lalot. Apa lalot? Lambat loading. Cuma dia mutar-mutar kayak gimana gitu kan? Oleh karena itu perlu diperbaharui. Nah ternyata di agama kita saudara-saudara, itu hubungan itu sudah lama diatur. Hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus kemudian berjalan secara berkesinambungan, betul? Iya, makanya kita harus selalu memperbaharui itu. Kalau kita kemudian sholat, ada bagiannya di situ perbaharui, kita update. Kita bersyahadat asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli. Ya, kita harus update. Berapa kali kita update? Ya. Ayo berapa kali kita update? Kita update minimal 9 kali teman bro. Ya, 9 kali. Kapan 9 kali? 1 kali kita update pada waktu subuh hari, betul? Iya, karena kita cuma 1 kali tahiyat pada waktu subuh. Ada yang tahiyat 3 kali? Iya ya, kita berhitung ya. Kalau duhur berapa kali kita tahiyat? 2 kali. Berarti udah berapa? Udah 3. Kita pembuktian ya, bisa kita uji secara materialnya ini memenuhi unsur. Kemudian pada waktu azhar berapa kali kita kemudian memperbaharui itu syahadat kita, selawat kita? 2 kali. Berapa sekarang? Udah 5. Maghrib berapa kali?
2 kali. Udah berapa? 7. Isahan sebentar insya Allah berapa kali? Berarti jumlahnya berapa? 9. Tidak ada yang angka di atasnya 9. Ya, masih ada angka di atasnya 9? Ya, cuma bilangan ya. Karena dia 10 itu kembali ke 1, kasih digit 0. Pembilang namanya, digitnya, oke? Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nama lainnya orang kenal di luar sana namanya Q. 9 Q, bahasa Chinese itu kalau tidak salah ya. Ternyata juga ada. Mau angka 99 saya kemudian buka di tempat ini. Namanya QQ. Ada teman muda tahu? Pernah dengarkan? Belum pernah dengarkan? Berarti tidak dengarkan saya tadi dong. QQ ya. Saya kemudian membuka itu. Di tangan kiri kita itu ada garis tangan teman-teman bro. Itu biasanya 81. Ya, bisa diperiksa. Ya, 81. Kemudian di tangan kiri ada 18. Nah sekarang kita hitung 18 ditambah 81 jumlahnya berapa? 99 atau QQ. Kemenangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita takbir. Allahu Akbar. Ayo takbir. Iya, takbiratul ihram. Ya kan? Kita harus takbiratul ihram dan di situ kita selalu memperbaharui bahwa kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman muda mesti mengingat itu. Apalagi kalau pesan kepada orang tua, mentang-mentang dari Kalimantan bawa rantang belum ditantang sudah menantang. Tantangnya sama orang tua ternyata. Kenapa terlambat sekali pulang nak? Nah bahasa lagi bajuta anak muda ini ditanya. Ya, tapi tidak ada anak muda di Parabarai. Apa nak bilang? Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Kenapa kau memang? Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Oke bro. Kenapa bisa terlambat pulang dari sekolah? Nah ini kan zaman corona, tidak full time banget begitu kan? Apa nak bilang? Karena terlambat pulang, alasan lagi hari ini. Aku tersesat dalam tata warah jalan pulang. Kenapa bro? Karena tidak seperti dengan teman-teman muda sekalian. Mesti kita rangkul. Kenapa? Dia lagi TLER. Gitu ya. Jadi bagaimana bisa kemudian menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia dalam keadaan seperti itu? T, L dan R dibaca. Makanya teman-teman muda harus berjuang supaya kemudian kita tidak terjerembab menjadi pemuda-pemuda yang tentu tidak sesuai dengan zamannya. Teman-teman muda sekalian haruslah menjadi teman-teman muda yang siap untuk meneruskan perjuangan pada founding father daripada bangsa kita. Ya kan? Ingat, negara kita ini tidak bisa menjadi negara yang berjaya, negara yang nantinya akan baldatun thayyibah wa rabbun ghafur kalau tidak ada peran-peran pemuda. Kita buka tahun 1908 ya, kisah bagaimana pemuda. Kalau di Indonesia ya, ntar kita versi agama. Versi yang berikutnya lagi 1928, sumpah pemuda ya, bangkitnya para pemuda berjuang. Ya, 1945 siapa yang berjuang? Sekarang jam berapa ya? 1945 juga ya. Ya, para pemuda teman-teman ya. Maka teman-teman pemuda dan pemudi ya, Palambarae, jangan kita kemudian tersesat, tetapi menjadi bagian daripada kepemudaan milik bangsa dan agama kita. 1966 peran pemuda lagi. 1998 ya, bagaimana peran-peran pemuda menjadikan bagian dari bagan reformasi bangsa kita ya, cerita Semanggi seperti dan seterusnya. Saya kembali ke agama kita, boleh? Pemuda yang disebut dengan gelarnya banyak kita dengarkan, Ashabul Kahfi. Pernah dengar? Halo. Pernah dengar gak? Pernah baca kisahnya? Pernah mencoba untuk seperti mereka?
Di sini yang jadi soal. Kita pernah dengar, kita pernah menyimak, tapi kita tidak pernah mengamalkan. Sama aja kalau orang diceramai, tetapi tidak follow up, tidak nak kerjai. Biar kita disuruh sholat, sholatku, kaget ki, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wih, loro nih. Nah bilangnya begitu. Tidak bilang, kalau begitu, cepat ke masjid dulu. Masjid apa lagi namanya sini, Pak Mansur? Kaget, loro negatif paha. Begitu dapat lagi asar, kaget lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wih, kenapa jauh sekali ini? Ya, harusnya adalah kita kenakan adalah isoma. Apa soma? Istirahat, sholat dan manre. Makan sama, ya kan? Jangan kaget, cepat sore. Kenapa kah? Ada agenda lain kah? Agenda yang paling terutama kepada kita adalah agenda untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat teman-teman bro, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah para pemuda yang selalu kemudian terpaut hatinya untuk melaksanakan ibadah, terutama ibadah sholat. Ya, jadi yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemuda, pemudi yang tentu adalah selalu berdasarkan kepada bagaimana perintah agama kita, ya, dan tentu adalah pemuda-pemuda yang bertakwa. Ya, takwa itu sederhana, ya. Apa itu? Tentu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu aja dua porosnya, ya. Makanya kehidupan kita hanya dua, fujuraha atau watakwaha. Mau jadi orang fujur, please babe, ya kan? Mau menjadi orang yang bertakwa, itu yang paling top, itu yang paling terbaik kepada kita. Nah, saya kembali kepada kita. Perlu kita bersyukur, ya, karena kita masih diberikan umur, ya. Tetapi ketika kita mengatakan kita masih muda, tidak menutup kemungkinan kepada kita tidak kemudian mendapatkan hari tua, ya. Karena tidak setiap orang yang muda itu harus menjadi tua, ya. Tidak harus menjadi tua. Kenapa? Karena syarat untuk mati tidak harus tua. Pemuda juga bisa mati, bayi saja udah bisa mati, apalagi kita yang masih pemuda. Maka daripada itu, mari kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Iya, kita harus mensyukuri apa saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, termasuk nikmat umur, nikmat kebersamaan, nikmat agama. Wah, tidak bisa kita hitung banyaknya, ya. Dan kepada kita yang tidak bersyukur, ini Allah tanya ke kita melalui surah Ibrahim tadi. Apa katanya? Tunggu azabku, ya, tunggu azab. Jadi kepada kita, ya, tentu akan diwanti-wanti bagaimana kita diazab. Azab itu siksaan, ya. Makanya teman-teman muda, para jamaah sekalian, orang masuk surga itu ada 3 bagian dari 3K, ya. K3, ya, K3. Orang mengatakan K3. Kalau di saya K3 komunitas Kijang Kapsul. Kategori masuk surga, bukan kategori masuk ASN. Ada juga, ya. 3K. Kategori pertama adalah bebas tes. Tapi saya mau tanya dulu di belakang, Des, jangan sampai kemudian ku kira Tommy bila mau dengarkan ceramah mengangguk-angguk begini, Pak Korda. Tapi ternyata orang mengantuk jika apa, deh? Sama-sama gerakan orang mengantuk dengan orang mengerti di ceramah itu. Begini aja. Ini cakarudu. Nah, bilang tidak cakarudu, saya cakaledek ya. Lebih parah lagi. Ya kan? Masih bisa dilanjutkan? Lanjutkan? Iya, tinggal berapa menit lagi karena kita cuman ini episodenya ini sampai isahan kira-kira begitu, ya. Habis isahan kita mungkin udah bubar. Seperti itu. Dan saya di pertengahan ini saya minta maaf, ya, karena tadi seharusnya saya berada di sini sebelum maghrib, tetapi ada sesuatu hal dan di luar daripada planning saya, dan itulah kekuasaan Allah terhadap kita. Tidak bisa planning begitu saja, plot begitu saja, tetapi ada kekuasaan Allah. Saking cintanya saya untuk bisa hadir di tempat ini, mobil ambulans tadi saya lewati. Subhanallah. Apa yang saya lakukan? Saya bersikir. Saya bersikir dalam hati saya. Lalu kemudian saya kasih nyala itu lampu hati-hati, klakson, pep, 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 sampai di masjidnya beliau Pak Korda. Di sana saya baru sholat, baru lega hati saya. Saya bersikir. Subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah huwallahu akbar. Ayo, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar. Boleh sekali lagi kita gentarkan suara kita di masjid. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar. Nah, ini baru tokjer namanya. Jangan kita kalah. Hari ini banyak teman-teman muda itu dikalah gara-gara hanya mengikuti model saja. Karena ada dengarkin di sinetron, akhirnya sepotong-sepotong ji. Tidak mau sikir kayak begini-begini ini. Itu saja orang disuruh istighfar, istighfar kona. Ingat-ingat kina apa nih bilang? Astaga. Deh apa aja. Begitu. Kenapa kok begitu? Di sinetron katanya. Ada sinemanya begitu. Apa artinya astaga, Kak? Nggak ada. Paling kepanjangan ji. Asutai gambang. Ya kan? Tidak ada penyerahan kita. Makanya harus dipanjangkan. Nah kasih panjang. Kasih panjangin dulu. Kasih panjang. Nah kasih panjangnya tapi salah-salah lagi. Astaga naga. Apa? Sudah makan buah naga. Ya kan? Makanya yang benar paling sedikit adalah astagfirullahal astagfirullah rabbal baroya astagfirullah minal khotoya. Sekali boleh. Astagfirullah rabbal baroya astagfirullah minal khotoya. Wih, kalau ini coba-coba kita coba kita kemudian lisankan ketika kita dalam keadaan berduka cita, ketika kita dalam keadaan galau, ketika kita dalam keadaan gelisah, nyaris kita frustek, nyaris kita kemudian putus asa karena putus cinta, atau mungkin jelang layang yang putus ya. Ada layangan putus hanya dua, dikejar atau dilihat-lihat. Tetapi ketika kita kemudian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua masalah bisa kemudian diatasi. Tidak ada masalah tanpa penyelesaian. Ya, kalau mungkin mengatasi masalah tanpa masalah, memang siapa tahu masalah baru. Adakah? Iya, sepanjang hidup kita ini selalu ada masalah. Nanti kita tidak bermasalah kalau kita sudah dikebumikan, ya kan? Masalah hati, masalah jiwa, masalah cinta dan lain sebagainya. Cuman ini saya agak terganggu deh karena bunyi piring. Ada nih kode keras. Nah kasih bunyi piring cepat. Nah kuliah di jam langsung nak kasih bunyi. Nah piring nah. Jangan maki dulu sebentar pi kasih bunyi piring. Nah oke teman muda, masih bisa dilanjutkan? Iya. Nggak lama aja ceramah ini. Paling kalau sudah mak salam sebentar berhenti mah itu. Sampai salam jadi. Ya kan? Jadi seperti itu jika adanya. Nah, saya mau lanjutkan lagi, ya. Bagaimana kemudian ketika kita menjadi anak, ya, dan menjadikan kita sebagai anak yang taat perintah kepada kedua orang tua. Ingat teman-teman muda bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki. Iya, makanya kita harus muliakan ibu kita. Yang hadir semua pakai ibu ya. Tidak ada yang tidak pakai ibu di sini. Ada semua ibunya? Ada mamanya? Sayang mama? Cinta? Kita selalu doakan. Doanya singkat ya. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma. Wih, cakep banget. Tinggal bagaimana ini, berapa kali dibaca per hari, ya kan? Siapa tahu cuma dimotivasi mau dibaca, giliran selesai sholat, Pak Imam salam ke kanan, salam ke kiri, ternyata dia wassalam, oh sudah jauh ke sana. Sempatkanlah waktu kita untuk berterima kasih kepada
orang yang mendidik kita, membesarkan kita, doakan orang tua tak. Ya, siap doakan orang tua? Siap menjaga nama orang tua? Siap menjadi generasi soleh dan solehanya orang tua? Amin ya Rabbal. Kita selalu berharap hal-hal seperti ini. Sederhana memang. Ya, semua orang bisa saja menghafal doa-doa ini, tetapi kemudian bagaimana keikhlasan hati kita kepada orang tua kita? Seperti orang tua tak waktu tak kecil sangat ikhlas, sangat cinta kepada kita, sehingga tangan-tangannya yang mulia itu dia yang suapi ki, ya kan? Dia yang ceboki ki, dia yang usap-usap semua minyak telon, ya, dan lain sebagainya, bedak dan seterusnya. Bayangkan kalau kemudian kita hanya mengangkat tangan untuk berdoa, kita tidak bisa. Ya, kita tidak mau, kita tidak ikhlas. Di mana perasaan itu? Kita mau simpang di mana? Atau orang tua kita malah sudah ada disiksa dalam kuburnya, kita tidak perlu untuk kemudian Marcos, tahu Marcos? Manreongkoso endek to. Diangkat bijarie. Jangan juga mengatakan angkat tangan lalu mengatakan goodbye my mom. Tapi baca itu tadi doa. We Dewi so bahasa anu ya, Dewi so bahasa Arab, bahasa Bugis, boleh. Wih, nah tarima miro penglatala kau bahasa Ugi kak, kita saja dibikin apalagi kau bahasa kita, betul? Iya. Masa Allah Subhanahu Wa Taala dibatasi dengan bahasa, iya kan? Tidak dibatasi dengan bahasa. Berdosa kita kalau itu. Maka kalaupun kita tidak bisa bahasa Bugis, bahasa Arabnya tadi, silakan berbahasa Bugis. Oh puang, tadam penangi dosa-dosaku, tadam penantoi dosa-dosa atau matoaku, totoaku, tacirinai laloi. Pada tuh pacirinana wetuta baicu. Jadi teman-teman muda seperti itu, jangan membangkang kalau diperintah orang tua kita. Saya lihat jam lagi di karena sama tahu sudah tahrim dan saya masih masih melakukan, ya seperti itu. Jadi masih ada waktu, kira-kira ada sekitar 5 menit. Nah, berarti saya harus maksimalkan seperti itu. Nah, pernah ditanya baginda Rasul ya sama sahabat, wahai Rasulullah, kalau saya diperintah sama ibuku dan saya juga diperintah sama bapakku, siapa yang kulakukan wahai Rasulullah? Nah bilangi Rasulullah, ibumu. Halo teman muda, berarti ibu yang dilakukan ya. Satu, kita berbanding ya. Lalu tanya lagi, masih penasaran, wahai Rasulullah, kalau nasurukan lagi mamaku sama bapakku atau ibuku sama bapakku, yang mana kulakukan? Nah bilang Rasulullah adalah ibumu. Berarti sudah berapa ibu? Berapa ibu? Dua. Penasaran deh, ibu dua, tidak ada pi bapak. Tanya lagi, weh Rasulullah, kalau nasurukan lagi ibuku sama tetaku, yang mana kulakukan weh Rasulullah? Rasulullah masih melakukan, mengatakan bahwa ibumu. Berarti sudah 3 ibu. 3 ya? 3 mi ibu. Ditanya lagi, wahai Rasulullah, kalau disuruhkan lagi, diperintahkan lagi sama ibuku, sama bapakku, tetaku, abaku, abiku, yang mana kulakukan wahai Rasulullah? Nah bilangnya adalah bapaknya ya, bapakmu. Berarti 1 bapak, 3 ibu, 1. Kalau 3 ibu berarti 1. Kalau 1 bapak berarti 3. Kira Tomit yang bilang. Bagaimana jadinya kalau 1 bapak 3 ibu? Mau Jaki? Mau? Hah? Ah, pasti banyak keberatan, apalagi ibu-ibu di belakang. Jangan makin marah, kasih lihat kayak begitu deh. Kayak penglihatannya ini Pak Korda, nah lihat kayak sini sama saya. Enggak ibu, please babe, minta maaf saya kan tidak mengatakan 3 istri 1 bapak. Kecuali kalau bilang 3 istri 1 bapak, lempar mak. 3 ibu, 1. Iya, itu perbandingannya kalau disuruh ki. Maksudnya bagaimana ini 3 ibu? 3 ibu itu 1, 3 in 1. Tahu 3 in 1? Kita sedikit berbahasa Inggris ya bro ya. Karena teman-teman muda pasti paham banyak dengan bahasa Inggris. Karena bahasa-bahasa gaul. Ibu seperti 1, pemberi kasih sayang. Ya, yang kedua, ibu pemberi daripada ASI, air susu. Ibu, enggak ada yang kasih kian lain. Ya kan? Nah kasih di Asia lain tapi racun namanya asinong. Mate kok itu. Yang ketiga, ibu sebagai apa? Ibu sebagai pendidik.
ya, ibu sebagai pendidik. Jadi 3 bagian ibu kita yang tidak terpisahkan. Bapak kita bagaimana? Bapak kita yang menanggung semuanya, karena kehidupan bapak, kehidupan ibu, kehidupan anak itu tanggung jawab dari seorang pemimpin. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Pelihara dirimu, diri kita semua dan keluarga kita dari api neraka. Oleh karena itu pertanggungjawaban kita tentu kembali kepada orang tua kita. Hari ini kita mungkin masih jomblo ya? Masih ada yang jomblo? Ya jangan jomblo terus, ya usahakan kemudian jomblonya itu digugurkan sebelum menjomblo lagi. Karena kita dari jomblo pastinya akan kembali ke jomblo, tapi ada waktunya kemudian jomblo itu mari kemudian membentuk keluarga nanti yang sakinah. Kenapa dirubah sakinah mawaddah? Sakinah mawaddah warahmah wabarakah, harus diberkah. Ya, saya kira ya, saya masih mau panjang lebar berbicara ini, tetapi sudah waktunya. Saya lihat waktu Isya sudah mau masuk, belum ya? Ya, masih ada 5 menit. Jadi kita maksimalkan lagi 5 menit. Ya, 5 menit. Saya kembali menjadi seorang pemuda. Ya, seorang pemuda atau beberapa kelompok pemuda. Kata Bung Karno, ya, untuk kemudian membuat sesuatu tidak perlu untuk 1000 manusia yang dia kumpulkan, cukup 10 pemuda. Ini berapa pemuda di sini? Puluhan. Ya, berarti kita berpotensi untuk jauh lebih banyak kita bisa kerjakan ketimbang dengan prinsip yang dilakukan oleh founding father bangsa kita. Apa yang kita bisa lakukan, bro? Ya, apa yang kita bisa lakukan? Halo, halo. Terjadi miskomunikasi kayaknya ya. Ya seperti ya. Karena terjadi 2 idealisme ini, ada forum juga terbentuk di sana. Enggak, Ji? Iya, pasti tidak lah. Saya hanya pancing-pancing supaya kemudian tetap fokus. Tidak lama miti saya salam. Janji saya tadi, kalau saya sudah salam berarti tidak ada ceramah. Iya ya? Oke, kita lanjut. Maka teman-teman muda adalah pertama, kita kemudian harus menjaga sikap kita. Bagaimana menjaga sikap? Boleh good looking, boleh ya, good looking ya, boleh, tidak apa-apa, tetapi jangan lupa good attitude. Oke bro, good look, boleh kita lihat, weh, tampang banget ini. Apalagi kalau KPK ada Pak Kordanya, jangan tanya lagi, ya kan, pasti keren. Kenapa? Karena 2 prinsip, good looking and good attitude. Ya bro ya, harus begitu. Artinya apa? Ini konteks bahasa ya, bahasa Inggris. Sekarang bahasa agama kita. Kenapa Nabi banyak disuka? Karena dia adalah orang yang mulia akhlaknya, ya, orang yang sangat mulia akhlaknya, sehingga dia diutus menjadi seorang, ya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, karim akhlaknya, ya, akhlak yang baik. Jadi menjadilah pemuda yang tidak songong, ya, tidak songong ya. Halo. Iya, tidak boleh. Kita harus kemudian kembali bahwa kita ini adalah cikal bakal daripada penerus bangsa kita. Menjadi pesan saya yang terakhir, ya, pesan saya yang terakhir sebelum tinggalkan tempat ini ya. Tapi masih ada pesan-pesan selanjutnya. Karena satu pesan di dunia ini yang biasa takut-takut orang. Di mana itu? Biasa kalau di bandara. Panggilan terakhir, ini pesan terakhir ini. Pesawat yang akan sebentar lagi berangkat dengan nomor penerbangan CT328. Pemberangkatan menuju Balikpapan. Balikpapan. Sebentar lagi akan berangkat. Mohon maaf, lagi delay. Ya, itu ya pertama. Kita harus menjaga sikap, menjauhi namanya songong. Tahu saya maksud saya songong ya. Saya tidak mau berbahasa Bugis kalau bahasa ini. Nanti ditafsirkan lain. Ya, tidak boleh. Yang kedua adalah bagaimana menjadi pemuda dan pemudi yang bisa menjadikan potensinya itu menjadi potensi yang baik. Ingat, Rasulullah di masa hidupnya, teman-teman muda, ada juga kader muda yang banyak berperan untuk menjadikan bangkitnya negeri Islam yang baldatun thayyibah. Siapa dia? Namanya Ali bin Abi
Ali bin Abi. Iya, dia peran pemuda. Istrinya juga adalah seorang pemudi. Namanya siapa? Kalah nih kalau begini. Namanya siapa? Fatimah Az-Zahra. Dua tokoh pemuda di zamannya yang kemudian bisa menjadikan Mekah dan Medina yang tandus menjadi Madinah yang negeri yang sangat kemudian luar biasa pada hari ini, sehingga disebut dengan Madinah Al-Munawwarah, peran pemudanya. Saya kira begitu dan begitu saya kira di coba Ji, saya kira begitu dan begitu saya kira apa yang saya sampaikan ya, karena apapun kalau terlalu panjang tergantung dari bagaimana loadingnya kita semua. Dari biarpun pendek, kalau bisa loading semua itu jauh lebih baik. Saya kira kesimpulannya tadi sudah kita dapat mafhum, sudah bisa kita terima. Yang pasti jadilah pemuda-pemudi yang bisa menjadi bagian dari tolak ukur bagaimana orang-orang tua kita ini berhasil mencetak kita menjadi generasi yang soleh dan soleha, generasi yang solihin. Saya kira begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.